Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Wahyu Nugroho, NIM 20 dari kelas TTL 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang nanti akan sebagai menjadi nilai UAS. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Perencanaan Transformator 3 Fasa. Menurut istilah, transformator sendiri ialah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Di situ saya menyertakan konversi energi mekanik, energi listrik. Di situ ada generator, motor, sebagai konversi antara energi mekanik dan energi listrik. Namun, untuk konversi dari energi listrik ke energi listrik, yaitu menggunakan transformator atau transformer. Mengapa harus transformator? Di sini terdapat beberapa alasan mengapa digunakannya transformator. Antara lain, yang pertama, tegangan yang dihasilkan sumber tidak sesuai dengan tegangan pemakai. Yang kedua, biasanya sumber jauh dari pemakai sehingga perlu tegangan tinggi pada jaringan transmisi. Yang ketiga, kebutuhan pemakai atau beban memerlukan tegangan yang bervariasi. Jadi di sini terdapat berbagai alasan mengapa kita menggunakan atau harus memakai transformator. Yang pertama yaitu tegangan yang dihasilkan sumber tidak sesuai dengan tenaga pemakai. Untuk tegangan yang digunakan pemakai atau pengguna rumahan biasanya itu 220. Lalu yang digunakan di industri biasanya 380. Lalu alasan yang kedua, biasanya sumber jauh dari pemakai sehingga perlu tegangan tinggi. Nah, untuk biasanya daerah yang terdapat di desa-desa atau daerah yang di luar jangkauan, itu membutuhkan tegangan yang sangat tinggi karena jarak dari transmisi ke distribusi sampai ke pemakai, itu jika jaraknya terlalu jauh, pasti akan terpotong rugi-rugi. Nah, fungsi dari transformator sendiri yaitu menyuplai atau menyediakan tegangan yang tinggi. Lalu berikutnya di sini ada simbol transformator. Untuk yang sebelah kiri itu simbol transformator 1 fasa. Lalu yang di sebelah kanan ada simbol transformator 3 fasa. Di sini saya juga menyertakan simbol atau gambar dari hubungan star dan delta. Lalu untuk berikutnya simbol transformator yang sebelah kiri itu untuk transformator pengukuran jenis current transformator atau CT, yang sebelah kanan potensial transformator atau PT. Idealnya transformator yaitu daya pada rangkaian primer sama dengan daya pada rangkaian sekunder. Jadi sebuah transformator bisa dikatakan ideal jika daya pada rangkaian primer itu sama dengan daya pada rangkaian sekunder. Untuk rumusnya sendiri, P1 sama dengan P2, I1
kali V1 sama dengan I2 kali V2, I1 kali N1 sama dengan I2 kali N2. Di sini maksudnya yaitu P1 adalah sebagai daya primer, P2 sebagai daya sekunder, I1 sebagai arus primer, I2 sebagai arus sekunder. P1 sebagai tegangan primer, dan V2 sebagai tegangan sekunder, N1 sebagai jumlah lilitan primer, N2 sebagai jumlah lilitan sekunder. Untuk perbandingannya, yaitu harus sama. Transformator sendiri memiliki kerugian atau rugi-rugi. Yang pertama, rugi-rugi inti besi. Yang kedua, rugi-rugi arus pusar atau eddy current. Yang ketiga, rugi-rugi arus histeresis. Lalu, rugi-rugi tembaga. Rugi-rugi arus pusar atau arus eddy ialah di mana terjadinya arus pusar yang arahnya berputar di dalam inti trafo. Arus ini menimbulkan panas di dalam inti trafo. Di situ saya menyertakan gambar di antara sela-sela trafo di dalam intinya. Itu yang saya garis merahi, itu adalah letak eddy current di antara inti berlapis dan sekat. Lalu untuk mengurangi rugi arus eddy, inti trafo dibuat berlapis-lapis dan masing-masing lapisan disekat sehingga arah pusaran arus diperpendek. Yang kedua yaitu rugi histeresis. Rugi histeresis memperbesar arus X. Untuk mengurangi rugi histeresis, inti trafo dibuat dari besi lunak. Rugi histeresis dan arus pusar tetap tidak tergantung besar beban. Lalu berikutnya rugi tembaga. Di sini rugi tembaga digambarkan sebagai rumus R sama dengan itu rumusnya. Antara lain R sebagai tahanan dan ada tahanan jenis dikalikan panjang lalu dibagi luas penampang. Berikutnya ada rugi tembaga. Rugi tembaga adalah rugi-rugi lilitan primer dan sekunder. Lilitan primer dan sekunder terdiri dari kawat tembaga yang mempunyai panjang dan penampang. Rugi tembaga primer sama dengan I arus primer kuadrat kali R primer. Rugi tembaga sekunder IS kuadrat kali RS. Lalu untuk tahanan primer dan sekunder RP dan RS. Lalu untuk arus primer dan arus sekunder IP dan IS. Berikutnya ke pembahasan inti yaitu transformator 3 fasa. Di sini terdapat konstruksi, perhitungan, jenis-jenis pendingin, dan sistem proteksi. Mungkin saya tidak terlalu menjelaskan detail, hanya menjelaskan fokus ke perhitungannya saja. Untuk konstruksi transformator 3 fasa sendiri, di sini saya menyertakan gambar, yaitu perumpamaannya terdiri dari rangkaian 3 buah trafo 1 fasa. Mungkin jika dirangkaikan seperti berikut. Lalu untuk rumusnya seperti berikut. Lalu di sini saya menyertakan contoh. Di sisi sebelah kiri atas ada gambar trafo berdaya 280 MVA. Jenisnya 3 pas, trafo 3 pas. Menggunakan pendingin ODAF dengan air blast cooler. Untuk yang sebelah kanan, sebuah contoh dari trafo
berdaya 240 MVA dengan frekuensi 50 Hz dan 3 pas. Untuk di sisi primernya yaitu 275 kV dan sisi sekundernya 110 kV. Lalu berikutnya sebelah kiri ada gambar trafo, 2 buah trafo berdaya 750 MVA dengan HV 400 dengan LV 80 kV. Lalu untuk yang di kanan berdaya 245 MVA dengan LV 18 dan HV 765. Lalu langsung saja menuju ke pembahasan utama, yaitu tentang tahapan perencanaan transformator 3 fasa. Di sini diberikan sebuah data yang berisi tentang tegangan primer, tegangan sekunder, daya, frekuensi, hubungan, kuat medan magnet, kerapatan arus, faktor ruang jendela, jarak antara pusat inti, diameter inti, tegangan perlilitan. Di sini tegangan primernya bernilai 20 kV. Untuk tegangan sekundernya bernilai 380 garis miring 220 volt. Untuk dayanya 125 dikurangi 2 digit dari NIM per mahasiswa. Di sini NIM saya 20, maka 125 dikurangi 20 sama dengan 105 kV ampere. Untuk frekuensinya sendiri menggunakan 50 Hz. Lalu hubungannya delta star atau bintang segitiga. Untuk kuat medan magnetnya 1,5 Weber per meter persegi. Untuk kerapatan arusnya 2,3 ampere per milimeter persegi. Untuk faktor ruang jendelanya 0,2. Untuk jarak antar pusat inti yaitu 39,4 cm. Untuk diameter inti 13,9 cm. Dan tegangan perlilitan 2,9 volt per lilitan. Untuk tahapannya sendiri yang pertama yaitu menghitung nilai flux. Di sini flux maksimum sama dengan ET per 4,44 dikali F. Lalu saya memasukkan nilainya. ET-nya 2,9 per 4,44 dikali frekuensinya 50 sama dengan 0,013 Weber. Jadi fluxnya ditemukan 0,013 Weber. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan luas inti transformator. Rumusnya AI sama dengan flux maksimum per kerapatan flux maksimum. Untuk nilainya saya masukkan. Kemudian AI ditemukan 87 cm persegi, lalu dikonversikan ke meter persegi menjadi nilai 0,0087 meter persegi. Berikutnya yaitu perhitungan perencanaan jendela transformator. Koefisiensi jendela KW sama dengan 10 per 30 plus KV. Saya masukkan nilainya, lalu di situ ditemukan nilai 0,2 hasilnya. Berikutnya luas jendela. AW sama dengan S per 3,33 kali F kali BM kali AI kali KW, lalu dengan konstansa dan 10 pangkat 3. Di situ saya masukkan nilainya, kemudian ditemukan dari perhitungan 0,110 meter persegi
lalu dikonversikan ke cm persegi menjadi 1100 cm persegi. Untuk tinggi jendelanya ditemukan 47 cm, lebar jendela ditemukan 23,5 cm. Lalu berikutnya merencanakan UK. Untuk perhitungan luas UK yaitu yang pertama ditemukan 0,01 meter persegi. Lalu tahap kedua untuk panjang UK-nya ditemukan 0,913 meter. Untuk perhitungan lebar UK ditemukan 0,1251 meter. 0,1251 meter. Lalu untuk perhitungan tinggi UK ditemukan 0,08 meter. Lalu berikutnya menghitung ukuran kerangka. Tahapan yang pertama, tinggi keseluruhan ditemukan 63 cm. Yang kedua, lebar keseluruhan ditemukan 51,91 cm. Lalu berikutnya merencanakan belitan. Tahapan yang pertama yaitu perhitungan pada sisi sekunder. Yang pertama, perhitungan tegangan. Di sini ditemukan 380 dibagi akar 3. Lalu ditemukan pada tegangan sekundernya 220 volt. Berikutnya yaitu perhitungan jumlah lilitan per fasa. Di sini ditemukan hasilnya 76 lilitan. Untuk perhitungan arus sekundernya ditemukan 160 ampere. Untuk luas konduktor sekunder ditemukan 72,72 mm persegi. Lalu berikutnya perhitungan pada sisi primer. Perhitungan tegangan primer yaitu diketahui 20 kV. Lalu berikutnya perhitungan jumlah lilitan per fasa ditemukan 6909 lilitan. Untuk arus primernya sendiri ditemukan 1,75. Lalu untuk luas konduktor primer ditemukan 0,8 mm persegi. Perencanaan isolasi. Untuk perencanaan isolasi di sini menggunakan 23 mm. Lalu yang terakhir efisiensi ditemukan 99,5%. Jadi setelah dihitung, maka saya menyimpulkan atau mengumpulkan komponen perhitungannya, yaitu nilai flux dengan hasil 0,013 Weber, luas inti transformator dengan hasil 0,087, koefisiensi jendela dengan hasil 0,2, luas jendela dengan hasil 1100 cm persegi, tinggi jendela dengan hasil 47 cm, lebar jendela 23,5 cm, luas yoke 0,01 meter persegi, lebar yoke 0,913 m, panjang yoke 0,1251 meter, tinggi yoke 0,08 meter, tinggi keseluruhan 63 cm, lebar keseluruhan 51,91 cm, perhitungan tegangan sekunder 220 volt, jumlah lilitan per fasa sekunder 76 lilitan, arus sekunder 160 ampere, luas konduktor sekunder 72,72 mm persegi, perhitungan tegangan primer 20 kV, perhitungan jumlah lilitan per fasa primer 6909 lilitan, arus primer 1,75 ampere, luas konduktor primer 0,8 mm persegi, ketebalan isolasi 23 mm, lalu efisiensi 99,5%. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, dalam perencanaan transformator listrik, dengan perbedaan nilai yang ditentukan, sangat berpengaruh pada luas konstruksinya. Terbukti dengan tadi, dengan data yang saya miliki, antar mahasiswa jika nilainya berbeda, maka konstruksinya
dapat berbeda juga. Lalu berikutnya cara menghitung belitan transformator listrik dengan perbedaan nilai yang ditentukan adalah dengan merencanakan dari tahap pertama dan dihitung secara sistematis. Di sini jika ada perhitungan yang kurang teliti atau tidak sistematis, maka akan berpengaruh dengan hasilnya pada belitan atau pada perhitungan transformatornya. Lalu kesimpulan selanjutnya yaitu nilai kerapatan arus dan kerapatan flux akan mempengaruhi bentuk dari jendela trafo dan luas inti. Semakin besar nilainya, maka semakin kecil dari bentuk trafo tersebut. Kemudian semakin kecil nilai tegangan per lilitan, maka makin banyak jumlah pada lilitan sekunder dan lilitan primer. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan pada tutur kata dan ucapan saya, serta perilaku saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.